Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang
bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
suara hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami percayakan hidup kami kepadamu. Hanya kepada Tuhan kami letakkan hidup ini, dan kami tahu, kami percaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu biarlah pagi ini Tuhan berfirman lagi kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan kami tetap mohon pengurapan itu ada buat kami sidang jemaat-Mu. Buat kami mengerti supaya kami tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya kami menuntut sesuatu yang Tuhan harus lakukan buat kami. Tapi biarlah dengan kerendahan hati kami mau tahu apakah kewajiban kami di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu. Beritahukan kepada kami ya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya dengan demikian Tuhan disukakan dengan kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu dipuji-puji, serta nama-Mu dimuliakan di setiap orang, bahkan banyak orang yang percaya kepadamu lewat kesaksian demi kesaksian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Salam, salam, puji Tuhan. Selamat pagi saudara ya. Pada masa-masa penampakan Yesus Kristus dalam peringatan gereja sampai nanti 40 hari lamanya setelah Paskah, kita akan merenungkan kembali tentang penampakan Tuhan saudara ya. Karena mumpung ada waktu 40 hari sampai dengan kenaikan Yesus Kristus nanti, kita peringati pada tanggal 9 Mei. Sebab itu selama masa raya penampakan ini, saya mau ajak saudara merenungkan sebuah renungan firman yang mungkin kelihatannya ringan buat kita, tapi saya yakin, saya gumuli, saya doakan supaya ini menjadi sesuatu yang menggugah hidup saya dan saudara untuk tahu apakah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa kekristenan ini mulai bergeser ya dari dua hal yang disebut dengan hak dan kewajiban, tapi gereja mulai menyampaikan sebuah berita yang beritanya terus-menerus berpusat kepada hak kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya jemaat kadang-kadang kita tidak terasa, Bapak Ibu Saudara ya, kita ini ibadah hanya menuntut Tuhan melakukan apa-apa buat kita, dan selalu yang kita harap apa yang kita dapat dalam ibadah kita. Ya, apakah yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Apakah yang kita terima dari Tuhan? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kesaksian demi kesaksian jemaat bukan tidak ada sebuah kesaksian, banyak kesaksian, tapi isinya itu merupakan satu kebanggaan waktu jemaat sudah menerima apa yang dirindukan dari Tuhan. Ya, dan saya ingin mengajak jemaat Batu pada pagi ini, kita tidak hanya tahu tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mesti percaya bahwa apa yang menjadi hak saya dan hak saudara pasti Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi saudara tahukah bahwa ada sesuatu keinginan juga yang Tuhan inginkan dalam kita? Ya, makanya ada banyak orang mengubah pola ibadah. Ibadah itu menjadi ibadah yang mendatangkan sesuatu bagi jemaat, bukan ibadah yang mendatangkan sesuatu bagi Tuhan. Nah, ini bahayanya gereja nantinya. Ya, jadi orang masuk gereja itu yang dituntut pertama, aku itu ke gereja dapat apa? Ya, kalau aku tidak dapat apa-apa, lah untuk apa aku ke gereja? Ya, makanya pada waktu orang mau mengukur keberhasilan ibadah itu diukur dari kepuasan jemaat waktu terima dalam kebenaran firman, kepuasan jemaat dalam pelayanan para pelayan-pelayan, kepuasan jemaat pada waktu mendengarkan permainan musik, kepuasan jemaat pada waktu mendengar para singer dan sebagainya. Dan kalau jemaat puas, jemaat pulang, mereka berkata ini ibadah yang diurapi Tuhan. Ya, tapi tidak pernah mikir pada waktu kita beribadah itu sebenarnya bukan waktu untuk kita menuntut apa yang Tuhan sediakan buat kita,
Tapi ibadah itu adalah waktu yang baik buat saya dan saudara memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan dan menjadi kewajiban kita. Yang percaya setuju katakan amin. Sebab itu kalau jemaat datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, ingin tahu apa toh yang Tuhan mau dalam hidup saya, maka tidak ada jemaat yang kecewa dalam gereja itu. Ya, ada orang pulang gereja berkata begini, khotbah apa toh itu ya, aku kok tidak dapat apa-apa. Saudara, kalau saudara sadar kalau engkau mendengar khotbah dan tidak dapat apa-apa, mungkin khotbah pagi itu bukan untuk Anda, untuk orang sebelah Anda. Ya. Dan pada waktu Anda puas dengan melihat orang sebelah menerima kebenaran, mereka pulang dengan perubahan, itulah kehendak Tuhan dalam hidup berjemaat kita. Ya, kadang-kadang kita menuntut pelayan Tuhan melayani aku kok tidak dapat apa-apa ya dari pelayanannya. Pelayanannya itu apa isinya? Saudara, selama kita menuntut orang lain memberikan kita sesuatu dalam peribadahan, kita akan pulang dengan sia-sia. Tapi waktu kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rela memberi sesuatu kepada Tuhan, di sanalah kita akan temukan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kita, saudara. Ya, sebab itu mari kita lihat masa-masa penampakan ini. Ini khotbah ringan buat saudara. Cerita yang mungkin Anda sebut klasik, ya, cerita yang tidak pernah berubah-ubah dari tahun kepada tahun. Tapi pagi ini saya mau ajak kita melihat sesuatu yang Tuhan mau kita ini menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita buka sama-sama dalam kitab Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-18, saudara. Ya, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Masih bicara tentang minggu-minggu penampakan. Kalau saudara tidak keberatan, yuk kita berdiri bersama-sama. Saya dan saudara akan baca ayat ini dengan keras, lalu kita katakan amin bersama-sama ya. Nanti yang lain biar singet kita yang akan membacakannya ya. Pak Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Bareng-bareng saya hitung 1, 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Satu kali ya kita melihat seorang tokoh ini namanya Maria Magdalena. Yang kita baca ini keterangannya cukup singkat, dia berkata bahwa Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya. Ya, pagi itu Maria Magdalena menjadi seorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Karena apa yang dilakukan ini sebenarnya bukanlah kehendaknya dia, tapi merupakan sebuah ketaatan Maria Magdalena kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkata, katakanlah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada murid-muridku. Ya, apa yang dikatakannya? Maria menjadi saksi yang luar biasa, dan yang disaksikan ini sesuatu yang hebat. Temanya singkat, padat, dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Ya, aku telah melihat Tuhan. Ya. Aku telah melihat Tuhan itu di dalam pengalamannya Maria Magdalena ini bukan karena Maria dikasih tahu orang tentang Tuhan, tapi Maria itu benar-benar merasakan Tuhan. Ya, Maria ini berkata, aku melihat Tuhan, sama dengan Paulus pernah berkata dalam kitab Roma yang berkata, kita tahu sekarang itu artinya bukan tahu karena dikasih tahu, tapi tahu karena mengalami. Ya. Orang yang tahu karena mengalami dengan orang yang tahu karena dikasih tahu itu beda loh Bapak Ibu Saudara. Ya, satu kali Malang Plaza itu terbakar. Ada pagi-pagi saya ketemu teman saya itu berkata begini, Pak Stefano wis krungu ta? Krungu apa? Malang Plaza terbakar. Malang Plaza terbakar? Iya.
Tapi saya lihat wajahnya itu ya enggak begitu ada sukacita, ya enggak ada duka cita. Wajah yang enteng tanpa ekspresi. Dan saya berkata, lah kamu tahu jam berapa terbakarnya? Lah aku tahu ya tadi pagi itu karena dikasih tahu teman saya kok. Oh, jadi tahu karena dikasih tahu. Enteng saudara. Ya saya katakan ekspresinya itu ringan gitu ya. Tidak mengandung sesuatu pesan apa-apa. Dia berkata, aku tahu, aku memberitahu karena dia juga dikasih tahu. Ya, tapi siang sedikit, saya pergi ke Pecinan. Ada orang berkata, aduh Pak, Malang Plaza terbakar. Waduh, saya lihat ekspresi wajahnya itu benar-benar merasakan kebakaran itu, saudara. Sampai saya berkata, iya tadi, iya. Aduh, kakiku ini sampai tidak bisa ngadeg di depan Malang Plaza. Aku pulang. Saya lihat itu wajahnya, saya lihat penampilannya. Saya lihat waktu menyampaikan berita itu, saudara. Saya berkata, oh gitu ya Cik ya. Nanti tak telepon ya, nanti tak telepon. Iya Pak Stefanus, doa no saya ya, pasti Cik. Lalu saya belanja. Pulang belanja saya telepon, waduh dia cerita luar biasa. Dan saya yakin walaupun saya tidak lihat ekspresinya, dari apa yang dia ceritakan itu, saya tahu, saya yakin dia benar-benar mengalaminya. Dan siapakah dia yang cerita itu kepada saya? Dia seorang pemilik toko emas satu-satunya di Malang Plaza. Ya. Jadi orang ini ngalami bener. Dia berkata, aduh Pak, entek wis. Entek Pak, entek. Tunggulah kita doa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara beberapa waktu kemudian, bolehlah mereka masuk melihat brankasnya itu utuh. Ya semua tersimpan di situ. Dia berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara tahu ekspresinya waktu dia bisa berkata puji Tuhan dan buka kembali tokonya walaupun di tempat lain. Itu benar-benar bukan hanya dari perkataannya, tapi dari raut muka wajahnya. Saya tahu bahwa dia ini tahu kebakaran itu bukan karena dikasih tahu, tapi tahu karena mengalami sesuatu itu. Saya harap jemaat GPD Elohim Batu, tidak ada orang lagi yang bersaksi, kamu tahu Yesus itu dahsyat, hebat, luar biasa. Wah pokoknya tidak ada yang lain yang kayak dia. Lah kamu kok tahu katanya tante segitu. Halo? Halo? Semua pendeta itu ngomong di mimbarnya, ya begitu. Hebat loh Yesus itu. Lah terus kamu ngalami apa? Ya enggak ngalami apa-apa ya. Saya yakin kalau orang bersaksi kepada orang lain dengan model begini, yakin saya ekspresinya pasti ekspresi kosong. Ya, lain kalau saudara mengalami, kita punya pengalaman, kita punya satu hidup yang benar-benar ngalami Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin kesaksian kita menjadi kesaksian yang mampu menarik orang datang kepada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita saudara ya. Sebab itu mari pada masa-masa ini kita akan melihat kembali bahwa kekristenan kita ini adalah kekristenan yang sebenarnya merupakan kekristenan yang berbentuk sebuah pengalaman dengan Tuhan. Ya, makanya saya tetap berkata bahwa Kristen itu bukan sekedar satu syariat, sebuah perintah untuk melakukan sesuatu. Tapi Kristen itu di samping ada syariat, Kristen itu ada hakikat kekristenan. Arti yang sesungguhnya menjadi Kristen. Saya waktu baca cerita tentang Maria Magdalena ini, sampai-sampai saya ini punya pikiran agak sedikit keluar dari apa yang saya baca. Nama Maria Magdalena itu sebenarnya nama asli apa bukan gitu ya. Saya tidak ketemukan literatur itu nama asli atau bukan. Kenapa saya sampai berkata demikian? Kalau saya lihat nama Maria Magdalena, ini benar-benar nama yang diharap oleh Tuhan.
Seperti waktu saya baca kitab Maliaki. Nabi Maliaki itu sebenarnya nama Maliaki itu nama beneran atau nama sebutan? Karena nama Maleak artinya utusan Tuhan. Dan pada waktu dia diutus menyampaikan firman itu walaupun singkat cuma 4 pasal, isinya itu benar-benar menjadi seorang utusan Tuhan gitu loh ya. Nah, Maleaki ini nama orang apa nama jabatan gitu ya. Seperti Maria Magdalena. Saya katakan kepada Anda kenapa saya tertarik dengan nama ini. Maria itu biasanya dalam bahasa Ibrani disebut dengan Miriam. Ada beberapa orang namanya Miriam. Salah satunya Alkitab kita mencatat kakaknya Musa itu namanya Miriam. Ya, yang biasanya dalam bahasa Arab juga disebut dengan Maryam. Ya, Maryam. Di Malang itu ada warung Maryam yang legenda. Saudara. Depannya kelenteng sebelah utara itu ada soto Maryam. Pernah makan di situ? Tahun 70-an saya sudah tahu lagu itu. Oh Maryam soto Laila gitu ya. Saya enggak tahu itu Laila dulu apa Maryam dulu ya. Dan saya harap hari ini Anda pikir ya sebentar kalau Anda ke Malang mampir coba ya. Kelenteng itu menuju ke rel itu ya, ke Pasar Kebalen itu sebelah kiri. Warungnya kecil tapi terkenal soto Maryam. Ya. Lah Bapak Ibu, Maryam atau Miriam itu dari 2 kata mir dan am. Mar dan am. Apakah mar atau mir itu artinya bintang. Ya, am artinya laut. Jadi Maryam itu bintang laut. Ya. Lah saya pikir bintang laut itu kan hewan yang kayak bintang bentuknya itu yang ada di laut. Saudara. Ternyata ada 2 juga. Sebelum nama itu diberikan kepada seekor hewan, bintang laut yang pada waktu malam dia mengandung fosfor di tengah-tengah air. Ternyata bintang laut itu juga sesuatu yang dipasang di tepi laut yang merupakan sinar yang besar, ya, yang biasanya orang menyebut dengan mercusuar. Tahu mercusuar? Apa ya bahasa Indonesianya? Ya menara jaga ya. Ya mungkin itu. Ya, itu Maryam. Ya. Mir itu bintang, dalam bahasa Latin disebut dengan stella. Lah, laut itu Maris. Makanya ada jalan ke laut via Maris. Ada bintang laut, Stella Maris. Itu nama SMP di Surabaya. Sebelahnya Tugu Pahlawan. Ya, Stella Maris, Maryam, Miriam. Miriam yang satu ini disebut Maria Magdalena, artinya Maria dari Magdala. Ya, Magdala. Saya kenalkan kepada Anda, Magdala ini satu kota di sebelah barat Danau Galilea. Dan danau ini merupakan sebuah danau yang unik karena dikelilingi gunung yang tinggi dan tingginya danau ini 200 meter di bawah permukaan laut. Bayangin saudara ya, ini ada danau di bawah permukaan laut 200 meter. Mengalir ke Laut Mati itu danau juga yang dalamnya 400 meter dan permukaannya Laut Mati itu 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada orang mampu tenggelam ke dasar Laut Mati, itu tempat paling rendah di dunia. 800 meter di bawah permukaan laut. Lah, kota Magdala itu baratnya danau. Jadi kalau saya bayangkan saya keliling danau gitu ya saudara. Di baratnya Danau Galilea itu ada 2 kota. Satu yang utaranya namanya Genesaret, yang selatan namanya Magdala. Sebelah selatannya danau ada 1 kota yang namanya Tiberias. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah masuk Tiberias karena Tiberias itu adalah kuburan orang Yahudi dan waktu itu orang Yahudi tidak boleh masuk ke situ kecuali ada pemakaman. Kenapa? Kota najis. Utaranya Danau Galilea juga ada 3 kota malahan. Ada Betsaida Yulias, ada Taba, tempat 5 roti dan 2 ikan, ada Kapernaum. Timurnya danau cuma 1 kota namanya Gerasa atau Gadara. Sekarang bahasa Arab disebut dengan Kursi. Nah,
istimewanya kota Magdala ini adalah kota lereng ke atas menuju ke barat. Dan kota itu pada pagi hari, pada waktu sinar ufuk timur mulai bersinar, kota-kota yang lain itu belum kelihatan, Magdala ini sudah kelihatan. Ya, apa sih artinya Magdala itu, Pak? Magdala itu diambil dari kata migdal. Migdal itu menara. Ya. Jadi kalau nama Maria Magdalena yang membuat saya gusar, ini nama asli atau bukan, tapi kelihatannya asli juga. Maria Magdalena artinya Maria dari Magda adalah bintang laut yang ada di atas menara. Wow. Ya, mercusuar di atas menara. Makanya pada waktu Tuhan Yesus mengajar dalam kitab Matius pasal 15, mungkin Tuhan Yesus tuh mengajarnya dari daerah Betsaida Yulias sambil melihat ke barat. Ini kota yang hebat. Masa ada orang menyalakan pelita lalu ditutup gantang atau ditaruh di bawah tempat tidur? Pasti tidak. Orang akan menyalakan pelita lalu ditaruhnya di atas kaki Dian seperti ini. Ya. Tapi sebelum ayat itu dibicarakan, dia berkata, seperti kota yang ada di atas gunung, dia akan kelihatan kemana-mana. Kapan kota itu kelihatan? Kalau pagi sih waktu ada ufuk timur menyinarinya. Kalau malam, kapan kota Magdala kelihatan? Kalau orang menyalakan sebuah menara, di atas menara ditaruh mercusuar, saya yakin itu terang yang luar biasa. Dan waktu Danau Galilea mengalami kesulitan, pasti orang memandang ke sana. Lah kesulitannya Galilea itu apa, Pak? Ini danau dikelilingi gunung-gunung tinggi, termasuk Magdala, Tiberias, Kursi, atau Gerasa, Betsaida, semua gunung. Nanti kalau ada angin, Bapak Ibu Saudara, dari laut tengah, ya, levelnya laut ngalir ke timur lalu masuk ke dalam, itu angin tidak bisa keluar. Ke barat nabrak gunung Tiberias, ke utara nabrak gunung kaki Hermon, ke selatan nabrak dataran tinggi Golan, lalu ke barat ada Magdala, lalu ada pegunungan Karmel. Itu namanya disebut dengan angin tanpa arah. Yang disebut dengan angin sakal. Istilahnya alam, itu Danau Galilea lagi masuk angin. Angin masuk, lalu di atasnya ada awan. Makanya pada waktu ada angin sakal, selalu di atas itu ada mendung. Kapan selesainya? Kalau hujan sanggup turun, angin itu keluar. Lah anehnya angin yang begitu itu orang dulu, orang kuno menyebut seperti angin yang pernah nabrak kapalnya Paulus, disebut angin juru kulon. Ya itu zamannya tante itu Alkitab itu ya tante ya, angin juru kulon. Saya ini kok no angin kok juru kulon lah, juru etan nanti angin ini. Saya yakin di Galilea kalau sudah begitu orang semua menghadap ke barat, mengupayakan mengubah arah untuk menuju kepada keselamatan. Ada satu gunung namanya Magdala. Lah di situ adalah bintang laut yang namanya Maria. Makanya Maria Magdalena itu sampai menggugah pikiran saya. Ini tenan nama ungkapan. Dan saya yakin hari ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya dan Anda akan jadi terang-terang di atas bukit. Dan biarlah pengalaman Maria Magdalena juga menjadi pengalaman kita. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ya. Dan bagaimana Maria menjadi saksi yang begitu hebat? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-11. Perhatikan. Silakan. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Oke. Pada ayat yang ke-11 sampai 18
itu ada perikop judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi ayat 11 itu didahului dengan kata tetapi. Ya, tetapi Maria. Kata tetapi itu Bapak Ibu Saudara menunjukkan sebuah perbandingan. Ya. Tetapi itu menunjukkan sebuah perbandingan. Tetapi itu dalam bahasa Indonesia yang lain disebut dengan kata namun. Ya. Bapak Ibu, waktu Bu Stefanus jadi guru TK, jadi Immanuel, dia itu ngisi rapot, Bu Grace, ngisi rapot. Satu-satu tak lihat murid itu dapat rapot, ada begini. Dalam hal berhitung, anak dapat menguasai dengan baik, namun, ya. Lalu bawahnya lagi, dalam hal berbahasa, ya, anak ini dapat menguasai dengan baik, bercerita dan sebagainya panjang. Terus ada kata namun. Ya, terus saya ini tanya kepada dia, Bu, iki rapot kok kabeh ono namun iki sakjane rapot apa toh? Dia ngomong begitu. Memang rapot TK itu begitu. Itu menurut kurikulum 75. Mungkin ada guru-guru TK yang waktu itu jadi guru ya. Saya tanya lagi kepada guru yang lain, mosok toh kok selalu ada namun? Iya, namun itu dikasih sesuatu kata, kebalikan dari sebelah supaya apa? Namun itu loh yang akan diperbaiki oleh anak pada cawu yang berikutnya. Nah, waktu itu anak saya yang besar juga taman kanak-kanak. Ya, tapi di TK yang lain di Malang, waktu terima rapot saya ngomong, Cah, rapotmu ini bagus loh Cah, berhitung bagus, berbahasa bagus, menyanyi bagus. Sayangnya satu, kenapa Pak? Ada namun itu loh. Ya. Coba namunnya itu ndak ada, wah bagus. Loh, anak saya tuh jawab begini, lek kanut namun ya tutup rapot Pak. Kata. Jadi namun itu adalah sesuatu yang mendorong ya nilai di cawu itu dikasih kata namun untuk cawu yang akan datang. Tapi kata tetapi ini pasti ada kata bandingan. Nah coba kita lihat. Maria, tetapi Maria, pasti Maria tidak sama dengan yang lain. Lah bedanya Maria dengan yang lain itu apa? Ayat 1 tolong mulai pelan-pelan ayat 1 sampai ayat 10 dah supaya kita lebih cepat. Pada hari pertama minggu itu, ya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, puji Tuhan. Dengan kita membaca ini baru kita tahu bandingannya Maria dengan yang lain. Bagaimana yang lain? Cerita itu mula-mula Bapak Ibu Saudara dimulai dengan sebuah niat Maria untuk melanjutkan tata cara pemakaman Yahudi. Kenapa? Hari Jumat itu kan Yesus itu diturunkan dari salib dengan cepat. Karena pada waktu itu hari pukul 3 baru Yesus menyerahkan nyawanya. 5:30 nanti matahari terbenam, Sabat sudah mulai. Lah menurut hukum Taurat kalau Sabat ada, tidak boleh ada mayat yang tergantung di sana.
Untung ada orang namanya Yusuf, orang Arimatea yang kaya itu lari kepada Pilatus minta supaya mayat itu cepat diturunkan dan dikuburkan. Pilatus mungkin berkata, di mana akan kita kuburkan? Saya punya kuburan baru. Singkat cerita cepat mayat itu turun lalu dirawat, diurapi atau diminyai dan sebagainya. Secukupnya karena waktu mendesak langsung dimakamkannya. Dan dalam makam itu dengan darurat ya dimakamkannya, lalu mungkin rempah-rempahnya kurang, murnya belum ada dan sebagainya. Lalu Maria berkata, tidak apa-apalah, nanti habis Sabat saya datang lagi, saya lanjutkan pengurapan. Tapi perhatikan pada Jumat itu juga, waktu Yesus dimakamkan, imam-imam itu datang dan ya saya yakin Maria Magdalena ada di situ. Karena Maria Magdalena itu sejak ketemu dengan Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 8, dia adalah wanita kaya dari Magdala yang dirasuk oleh 7 setan. Setelah ketemu dengan Tuhan, ngalami Tuhan, dia tidak pernah pisah kemanapun Yesus pergi melayani. Maria itu ada, bahkan di sana dikatakan Maria melayani Tuhan bukan hanya dengan hidupnya, tapi dengan keuangannya, dengan hartanya. Mungkin ini juga donatur utama walaupun dia seorang wanita. Dan pada waktu pemakamannya Maria ada di situ, mulai terjadi rumor. Ya, isu. Apa itu isunya? Imam-imam berkata, Pilatus, tolong kubur ini mesti disegel dengan stempel Pilatus. Kenapa mesti disegel? Waktu udah hidup dia ngajari murid-muridnya, nanti pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jangan-jangan nanti muridnya curi lalu ceritanya bangkit. Segel saja, diplak. Maria ada di situ. Lah apa yang dikatakan imam-imam itu langsung masuk dalam pikiran Maria menjadi paradigma. Makanya jangan heran, Minggu pagi begitu dia ke kuburan, tahu pintu terbuka, langsung ingat, pasti ini dicuri orang. Maria lari, dia bawa berita, dia lari lagi ke kota, turun ke timur karena ke Golgota baratnya kota Yerusalem. Dia kasih tahu Petrus, Petrus, Yesus Tuhan kita dicuri orang. Di situ ada Yohanes. Dua-duanya lari menuju ke sana mendahului Maria. Ceritanya kan begitu. Yang tiba dulu pasti Yohanes yang muda, Petrus serodot tuwek. Melayune sudah pakai banter, enggak kesit kayak ya. Makanya mungkin Petrus sudah mau tua, sudah kayak yai-yai gitu, kayak mbah-mbah gitu ya. Makanya dulu tuh ada orang ngomong, cari mbahmu kutuk gitu ya. Mbah itu mesti kutuk, kalau yang pemuda kesit. Begitu sampai Yohanes karena muda, dia cuma nginceng dari luar, dia tidak mau masuk. Sampai Petrus datang ke makam itu, Petrus langsung masuk. Dan kedua-duanya melihat, loh tidak ada. Lalu dia berkata, lah ini ada kain kafannya. Loh itu ada kain peluhnya di tempat lain. Lalu kedua-duanya mulai di situ mereka berkata, mereka percaya. Lihat ayat yang 9, mereka percaya. Apakah yang dipercayai Petrus dan Yohanes? Lihat, mereka percaya bahwa mayat Yesus dicuri orang. Jadi saudara pikir itu bukan percaya kebangkitan, percaya mayat Yesus dicuri orang. Ya, ayat yang berapa itu? Ayat yang ke-9 ya. Kenapa mereka percaya mayatnya dicuri orang? Karena pada ayat itu juga berkata, ya, mereka berkata, mereka ini belum mengerti tentang isi kitab suci. Makanya dikatakannya ayat yang ke-9, selama mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. 10, lalu pulanglah kedua murid itu. Jadi Yohanes, Petrus pulang. Baru ada kata tetapi Maria tetap tinggal di depan kubur itu. Saya katakan kepada saudara, apakah yang membedakan Maria Magdalena dengan murid lain?
Murid yang lain itu mencari Tuhan, Maria juga mencari Tuhan. Mereka semua kena paradigma Yesus dicuri, Maria juga kena paradigma yang sama. Begitu ada kubur terbuka, percaya Yesus dicuri. Bedanya Petrus, Yohanes pulang ke rumah, Maria berkata, aku tidak akan pulang, aku tetap di sini, aku cari dia sampai ketemu. Apa yang kita tangkap dari hidupnya Maria Magdalena? Dia punya model pencarian kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Yang lain itu gogrok gugur hanya karena paradigma. Maria memang kena paradigma itu. Tapi dia berkata, aku cari dia sampai aku ketemu. Dan saya katakan kepada saudara, ini yang harus jadi sifat saya dan Anda pada akhir-akhir zaman ini. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah firman Tuhan berkata, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Yang percaya katakan, kalau hari ini Anda susah, hari ini ada kesulitan, hari ini ada persoalan. Seperti Maria, saya tetap harap Anda dan saya harus cari Tuhan sampai ketemu. Orang lain pulang karena pengharapannya hilang. Orang lain pulang karena paradigma. Orang lain berhenti mencari. Jadilah seperti Maria. Sekali mencari, terus mencari Tuhan. Sampai kita dapatkan dia. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Baru kita akan mengalami Tuhan. Orang yang tidak cari dia dengan sungguh-sungguh tidak akan dapat mengalami dia. Jadi kita tetapkan tahun ini tahun kesungguh-sungguhan buat saya dan Anda. Yang ibadah sungguh-sungguh, yang layani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Di dalam kesungguh-sungguhan kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 12. Mari. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, Ya. yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Terus. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Ya. Jawab Maria kepada mereka, Jawab Maria kepadanya. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Lanjut. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Oke, sebentar. Yang kedua, paradigma itu terus mengikat Maria. Sampai pada waktu dia melihat kenyataan kubur terbuka yang ngomong Yesus dicuri. Dia cerita kepada Petrus, ya Yesus dicuri. Sampai Petrus pulang, Yohanes pulang, dia tetap berkata Yesus dicuri. Sampai dia masuk, ketemu 2 malaikat, tetap ngomong cerita Yesus dicuri. Setelah itu malaikatnya hilang, dia noleh ke belakang, ada Yesus menampakkan diri kepadanya. Betul ya, Mas ya? Dia berkata, Ibu, siapa yang kamu cari? Apa jawabnya? Aku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ditempatkannya. Orang kalau sudah kena paradigma itu angel cepote. Lihat kenyataan, Yesus dicuri. Cerita orang, Yesus dicuri. Yang lain tidak ada, dia masuk, dia tidak ada mayatnya, Yesus dicuri. Malaikat datang 2, Ibu cari siapa? Yesus dicuri. Noleh ke belakang, ada Yesus. Yesus yang dicarinya. Dia tanya, Bu, madosi sinten? Yesus dicolong. Wis kadung mancep. Halo. Coba kita lihat. Bahayanya paradigma. Saya punya saudara kemarin baru reuni di rumah. Dia ngomong begini. Enak ya uripmu ya. Kan dia orang Blitar. Enak ya uripmu ya. Sing dia urip enak urip ya padha ae wong ambekane ya padha kok. Ya enak kowe uripmu, anakmu wis ganti kabeh. Ya pangkat-pangkat katanya montore akeh. Ora kaya aku ngene iki. Terus dia ngomong apa? Lah lek kowe piye? Lah aku ya pasti ora iso penak. Lah kenapa? Lah wong aku turunane kiri, mbahku kiri, buyutku kiri. Lah pancen nenek moyangi kiri, piye-piye lek balungane kiri ya tetep kiri. Lah aku ngomong, lah aku lah dulurmu toh. Halo. Betul ya?
bapakku ini masih bapakmu lah, mbahmu lah ya mbahku. Wasno atau aku sih? Sampai tak omongin saya. Kita ini satu turunan. Lah kowe lek iso ngomong, turunane kere, mesti kere. Lah kok iso? Wong aku ki yo sak turunan karo kowe. Baru ngomong. Lah iya, lah kok iso ya? Lah ya mbuh aku ngomong gitu ya. Terus dia berkata begini. Terus penae piye? Ya, sudah lepaskan saja paradigma itu loh. Sekali kere tetap kere. Untuk apa? Selagi dunia itu masih ada, perubahan itu masih tersedia. Mulai dari duduk. Oh ngono toh. Maksudmu piye? Wong lek gelem obah mesti owah. Tahu bahasa Jawa itu ya. Kalau mau bergerak mesti berubah. Lek ndak mau bergerak ya ndak akan bergerak, ndak akan berubah. Oh ngono ya. Saya mulai katakan, kowe ngerti aku ini bisa berubah. Kenapa? Karena satu senjataku yang hebat. Apa itu? Karena Yesusku tidak berubah, maka aku pasti akan berubah. Yo. Ini semua bukan Kristen, tak nyanyi kidung jemaat. Indahing saduluran manut rehing pangeran. Baru tanya, ki artinya apa? Saya mulai artikan, saya mulai berkata, dia mulai nangis. Tapi nangisnya itu ndak mengubah apa namanya? Paradigma. Dek ngomong apa? Lah kowe nyapa nangis? Sing tak tangisi mek siji kowe wis sugih kok aku sik kere. Edan kowe betul saya. Nangis itu ndak merubah paradigma. Halo? Amin. Sampai Yesus sendiri itu loh. Masih dikatakannya. Guruku dicuri orang. Terus katakan lagi. Apa kata Maria? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat Yesus berdiri. Lanjut. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lah kok bisa toh Pak? Melihat Yesus tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Terus ngomong apa Pak? Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Siapa yang kamu cari? Maria menyangka Maria orang itu menjawab adalah, dengan paradigmanya. Apa jawabannya? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Orang itu adalah penunggu taman dan dikatakannya. Lalu berkata kepadanya, Ya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Nuduh nih ye. Yang dicari itu Yesus. Dia melihat Yesus tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Sudah tidak tahu nuduh. Apakah engkau yang menyembunyikannya? Kalau engkau yang mengambilnya, tolong kasih tahu saya yang akan mengambilnya. Karepmu iki apa? Saya tetap berkata sedih itu tidak ada guna, saudara. Halo? Mencari Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, tapi perhatikan, jangan cari Tuhan dengan kesedihan. Tahun 80, saya datang KKR Paskah di GPDI Batu. Yang khotbah pendeta Yusuf Roni. Saya masih ingat betul tante waktu itu pakai sari warna kuning. Masih ada ya baju itu ya tante ya? Ada. Kuning warnanya ya. Saya ingat itu tahun 80. Ya, bulan April kalau tidak salah. Itu Pak Yusuf Roni baru bebas dari penjara. Wah, tante pakai sari kuning persis Mahatma Gandhi. Anaknya tapi namanya Indira Gandhi. Wayu gagah terus berwibawa gitu ya. Mimbarnya masih mimbar bentuk Alkitab itu loh. Ya, betul ya tante ya. Gerejanya belum ini, masih panjang gitu kayak kereta api. Sebelah itu pohon alpukatnya masih ada. Saya duduk di bawah pohon alpukat dengan harapan kok kan sing rutuh ya. Gede itu alpukatnya. Ya, Pak Yusuf Roni berkhotbah tentang bagaimana Maria ini karena kesedihannya sampai dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia berkata, kok ada ya
Melihat tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Itu saking Pak Yusuproni bukan orang Jawa. Boso Jawa ini gendah. Melihat tapi tidak tahu. Itu boso Jawa ini ndelok ning ora ketok. Api ini saya. Ndelok ning ora ketok. Ya itu tahun 80. Itu 54 tahun lalu loh ternyata. Ya kalau saya lihat Tante Daniel itu masih tetap wajahnya waktu itu dengan waktu sekarang. Hebat loh ya. Saya masih ingat sepatunya Tante masih tinggi gini loh. Sarinya warna kuning, dia maju ke depan dengan wibawanya dia. Ya, wah hebat. Apa yang dikatakan Pak Yusuproni? Mencari Tuhan dengan kesedihan itu tidak menghasilkan apa-apa. Sorry ya, Tuhan itu paling kegi, paling benci, paling tidak senang kalau ada orang sedih. Nangis boleh Pak, nangis boleh. Sampai Tuhan bangga dengan orang nangis. Dia berkata apa kitab Mazmur? Dialah yang menampung air mata kita dalam sebuah tabung dan menjadi peringatan bagi dia. Nangis itu boleh. Kenapa? Nangis itu ada dua. Ada nangis sukacita dan nangis sedih. Satu kali cucu saya yang besar itu datang kepada saya, Bu Kris. Bapak, aku kalau punya adik enggak mau boy, girl saja. Saya tanya, lu kenapa? Itu kan sudah punya adik, anak saya yang kecil itu yang laki. Kenapa? Saya tidak suka dengan adik boy. Kenapa? Crying terus. Bising. Terus saya ngomong, yang crying siapa? Benji itu crying terus. Lah kamu kok marah sama bapak? Iya kan itu cucunya bapak. Loh, lah kamu kan juga cucunya bapak. Ya tapi kan saya no crying. Tidak boleh gitu. Kamu mesti kasih tahu adik kenapa nangis, jangan nangis dengan cara halus. Tahu? Tidak boleh kakak kasar sama adik. Ayo sekarang kasih tahu adiknya. Dia masuk ke kamar, saya ngintip. Ngomong apa? Benji, listen me. Dengar saya. No crying. Ya. Umur sudah 1 kok masih nangis saja. Cece Olin sudah umur 4, sudah tidak pernah nangis. So, adiknya lihat gitu ya, umur 1 tahun. Dia berkata, ingat ya, if you want crying, you pray. No pray, no crying. You know? Aku ngomong GPD asli. Tadi boleh nangis kalau sembahyang, tidak sembahyang tidak boleh nangis. Wah ini GPD asli. Ini ajarannya Pendeta Van Hessel. Jadi saya ngomong sama dia, kalau begitu boleh nangis. Boleh, kapan? Kalau pray. Kalau enggak pray, enggak boleh nangis. Satu kali dia jatuh. Kemarin tuh dia jatuh. Nangis. Iya, ayo terus nangis. Yesus Tuhan, tolong Tuhan, katanya. Nah kenapa kamu sembahyang? Iya, no pray, no crying, no crying, no pray, katanya. Coba kita lihat ya. Bayi itu loh. Saudara, kita ini orang percaya, apalagi orang Pentakosta, sorry. Kita ini pantang loh untuk sedih. Dari sekolah minggu kita nyanyi, apa guna keluh kesah, apa guna keluh kesah, anak Tuhan jangan bersusah, apa guna keluh kesah. Sampai tua enggak boleh susah. Kalau ada orang tua-tua yang susah ngomong apa? Kalau hatiku sedih dan susah, ingat apa? Ku ingat rumahku di surga. Tidak boleh susah. Kenapa? Kesusahan hanya menutup kita untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Yang percaya katakan, lanjut dikit lagi. Ada 2 menit. Silakan. Kata Yesus kepadanya, Ya. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya. Maria berpaling kepadanya dan berkata. Dalam bahasa Ibrani. Ya. Rabuni. Artinya guru. Cukup. Bagaimana ada perubahan yang dahsyat ini. Dari paradigma Yesus hilang, Yesus dicuri. Ya, dari paradigma Yesus ini adalah penjaga taman. Kok bisa Maria langsung berubah dan berkata, Rabuni, artinya guru. 1, hanya karena Yesus memanggil namanya dan berkata, Maria, muncul kepekaannya.
pulih kepekaannya, timbul kepekaannya, dia kenal itu Yesus. Kitab Ibrani berkata, jangan pernah keraskan hati kalau Tuhan berbicara. Satu perkataan firman sanggup mengubah paradigma, satu perkataan firman sanggup memulihkan kepekaan. Yang setuju katakan, hanya dengan kata Maria muncul kepekaannya, dia berkata, Rabuni. Makanya kita berkata kalau dia berfirman, jangan keraskan hati. Hari ini yang disebut dengan hari ini, kalau dia berbicara, terima dengan hati lapang. Kenapa? Firman-Nya mengubah paradigma kita. Terakhir, lanjut. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Lanjut. Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Maria Magdalena pergi dan Maria Magdalena pergi. Perhatikan itu ya. Maria Magdalena pergi terus dan berkata kepada murid-murid. Aku telah melihat Tuhan. Oke. Ya. Apa yang terakhir kita dapat? Yesus berkata, Maria, sekarang kamu pergi kepada mereka. Lalu dikatakan lanjutnya, Maria Magdalena pergi. Apa itu artinya? Dia taat. Jadi hari ini saya berkata, Anda, saya akan mengalami Tuhan. Yang pertama, cari Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan cari Dia dalam kesedihan. Tetaplah bersukacita. Amin. Yang kedua, peka kepada firman-Nya. Karena kepekaan kita kepada firman melenyapkan paradigma, dan kepekaan kepada firman memperjelas pengenalan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, taat. Apa yang Tuhan suruhkan, mari kita lakukan. Dan dengan demikian kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi bintang laut di atas menara. Maria Magdalena bukan sekedar nama, tapi Maria Magdalena akan menjadi model gaya hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terus berkaryalah dalam hati kami dan Tuhan terus berbicara kepada hati kami. Terjemahkanlah firman-Mu lebih dalam lagi kepada umat-Mu sehingga kami dapat menerima apa yang dialami oleh Maria, kami juga mengalaminya, yaitu kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menjadi terang Tuhan, menjadi sinar yang membawa orang lain datang kepadamu, yang membawa orang yang lain yang sudah kenal kepadamu lebih mengenal lagi kepadamu, karena kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berikan kami hati yang mampu, berikan kami kemampuan untuk dapat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami buka hati kami dengan sukacita, lebih peka kepada firman-Mu, dan berikan kami daya untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena dalam semuanya itulah kami akan mengalami Engkau, dan kami akan menjadi saksi yang hidup buat Tuhan dimanapun kami berada. Berkat-Mu tetap turun atas kami, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.